Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rahmat Mulyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1. Nomor induk mahasiswa 235060008. Prodi Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 3 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten. Akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi infak dan sedekah. Mohon saran masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar bisa memberikan yang terbaik terhadap peserta didik ke depannya. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bapak akan absen seperti biasa. Ketua kelas menyebutkan siapa yang hari ini tidak masuk atau ada yang sakit. Silakan, Kenji siapa? Ella, Yahya, dan Abi. Kalau Ella, kenapa alasannya? Dikarenakan sakit. Kalau Yahya? Dikarenakan sakit juga. Kalau Abi? Dikarenakan izin. Izin. Terima kasih, silakan duduk kembali. 3 orang berarti kelas 5 yang tidak hadir. 2 orang sakit, 1 orang izin. Berarti yang lainnya hadir semua ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, dan kita berdoa bersama-sama agar teman kita yang sakit segera disembuhkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak akan mengecek kondisi kelas karena kebersihan itu salah satu kenyamanan untuk melaksanakan pembelajaran kita. Silakan anak-anakku cek apakah ada sampah, kemudian buang ke tempat sampah, dan dipersiapkan alat-alat tulisnya agar pembelajaran kita lebih nyaman dan siap untuk dilaksanakan. Silakan. Seperti biasa, Bapak akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa minggu kemarin kita sudah dibagi kelompok, kan? Sudah belum? Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan ke materi, terlebih dahulu kita melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti biasa sebelum Bapak menyampaikan ke materi, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu nih ke anak-anak kelas 5. Coba acungkan tangan siapa yang tahu tentang pembelajaran minggu kemarin. Silakan acungkan tangan. Saya Pak. Oh silakan. Siapa namanya? Nama saya Adunia. Pembelajaran minggu kemarin tentang dasar kelas. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Adnia, bahwa minggu kemarin itu kita tentang zakat fitrah. Hari ini materinya adalah tentang infak dan sedekah. Bisa dilihat di depan di sini ya. Kita materi akan membahas tentang infak dan sedekah. Tetapi dahulu kita pembelajaran ini menggunakan metode discover learning. Nah, apa discover learning itu adalah siswa harus kritis dan mandiri dan harus menemukan sebuah masalah di dalam materi tersebut. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak dan sedekah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ketentuan infak dan sedekah. Dan yang keempat adalah membedakan infak dan sedekah. Inilah adalah tujuan pembelajaran. Jadi Bapak mengajar di sini, kalian harus tahu kemana arahnya dan maksudnya. Inilah di sini tujuan pembelajaran. Nah di sini sebelum Bapak menjelaskan makna infak dan sedekah, mari kita saksikan video pendek ini. Silakan menyaksikan. Gimana deh? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya bro? Yuk kita cari makan dulu. Ayo.
nyari kerja, Man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bu. Betul kata Mas Ahmad. Kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan memberi kehidupan. Dan cara yang tak kita duga, kita akan disediakan dengan semua. Ya sudahlah. Emang kenapa, Di? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan video pendek tentang infak dan nah di situ kalian bisa melihat tata cara sedekah, infak, gimana caranya itu bisa dilihat dan bisa dipahami oleh kita semua. Terlebih dahulu kita lihat harus memahami tentang infak. Infak dalam Islam ini adalah diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagian dari kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sedekah dalam Islam adalah merupakan bentuk amal yang ditujukan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, tenaga, atau ilmu. Nah, harus paham infak dan sedekah itu berbeda. Infak seperti ini, tindakan memberikan harta. Kemudian kalau sedekah, bentuk amal yang ditunjukkan untuk memberikan manfaat dan bantuan. Ini perbedaannya. Kemudian lagi, nah, contoh perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak dan sedekah ini. Gitu. Ada gambarnya di sini. Kita pun sebagai manusia punya hak dan harus dibiasakan sedekah. Sedekah itu tidak berbentuk uang saja. Ada yang berbentuk barang, ada yang berbentuk beras, pakaian dan lain-lain. Yang kiranya menurut kita siap disedekahkan, sedekahkan ke orang-orang yang berhak membutuhkan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kemudian lagi, anak-anak, kita harus tahu dan harus bisa membedakan mana infak dan mana sedekah. Dilihat baca, infak lebih mengacu pada bentuk amal yang berupa memberikan harta atau benda yang dimiliki. Infak bisa berupa zakat, infak atau sedekah. Kalau sedekah bisa berupa bantuan dalam bentuk harta, tenaga. Tadi kata Bapak juga. Kalau untuk sedekah itu tidak hanya berbentuk uang saja, ada barang, tenaga pun itu bisa berbentuk sedekah. Contohnya ada gorong di masjid, kerja bakti di masjid, ataupun di RT di kampung kita membantu, itu sama dengan apa namanya? Dengan sedekah. Ya, kalau infak dilihat di sini mengacu pada bentuk amal yang berupa memberikan harta ataupun benda yang dimiliki. Harta, uang, benda yang dimiliki itu seperti ya pakaian dan yang lain-lain. Bisa paham, bisa membedakan kan? Bisa dipahami tidak nih? Alhamdulillah, untuk kegiatan pembelajaran sudah Bapak sampaikan tentang materi infak dan sedekah. Tetapi sebelum Bapak memberikan tugas kelompok ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Adakah yang perlu dipertanyakan tentang pembelajaran infak dan sedekah? Siapa coba? Angkat tangan. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Nama saya Rahma. Kalau saya memberi bantuan pulpen, apakah itu termasuk infak atau apa sedekah? Luar biasa pertanyaannya. Rahma bertanya, apakah saya memberikan bantuan pulpen kepada temannya, apakah termasuk infak dan sedekah? Nah, Bapak jawab, karena dalam pengertian infak itu adalah mengacu pada bentuk amal yang berupa memberikan harta atau benda yang dimiliki. Kan pulpen itu benda yang dimiliki sama Rahma. Berarti Rahma memiliki pulpen, ya kan? Kemudian Rahma memberikan kepada temannya, itu termasuk infak. Bisa dipahami nggak? Bisa. Terima kasih.
atas pertanyaan yang luar biasa. Hari ini Bapak akan memberikan tugas kelompok yang sudah Bapak bagikan kelompok 1 sampai kelompok 4. Bapak akan bagikan SKPD-nya dan buku sumber belajarnya. Mudah-mudahan bisa membantu pengerjaan kalian. Ini buat kelompok 1, silakan bekerja kelompok. Kemudian ini kelompok 2, silakan kelompok selanjutnya. Kemudian ini kelompok 4. Termasuk ini buku sumbernya. Mudah-mudahan bisa membantu, ini Bapak bagikan kembali. Bapak sudah bagikan KPD, kemudian buku sumbernya, termasuk ada buku paket di situ. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja kelompok. Silakan dikerjakan. Anak-anak, gimana tugas kelompoknya, sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, nanti Bapak akan panggil per kelompok atau perwakilannya untuk menampilkan hasil diskusinya. Siap-siap, nanti Bapak akan panggil. Kelompok 1, Bapak pengen tahu coba siapa yang mewakili untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Saya Pak. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya adalah ternyata sedekah memberikan manfaat atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata sedekah memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Giliran kelompok 2. Kita dengarkan bersama-sama apa hasil diskusi untuk kelompok 2. Silakan yang mewakili kelompok 2. Saya Pak. Silakan. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusinya adalah ajaran Islam tidak menentukan secara pasti jumlah infak melainkan ikhlas. Luar biasa untuk kelompok 2. Kasih aplaus. Diskusi kelompok 3. Silakan yang mewakili untuk menampilkan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusinya adalah memberikan bantuan bentuk salah satu amal sedekah. Memberikan bantuan bentuk salah satu amal sedekah. Luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, itu kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan yang mewakili. Saya Pak. Silakan. Saya
dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusinya adalah infak ternyata sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak ternyata sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, kelompok 4 kasih hapus. Ya. Terima kasih untuk penampilannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, mudah-mudahan pekerjaan hari ini sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 kalian sudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Sangat luar biasa dan Bapak memberikan 2 jempol. Kalian sangat hebat mengerjakannya. Dan coba Bapak ingin tahu siapa dari masing-masing kelompok ini yang bisa menyimpulkan tentang materi infak dan sedekah. Acungkan tangan, sebutkan namanya dari kelompok mana. Silakan. Siapa? Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa dari menunjukkan infak dan sedekah sebetulnya untuk bakal investasi dan nanti di akhirat bahkan akan dijauhkan dari musibah. Terima kasih, sangat luar biasa kesimpulan dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Yang disebutkan oleh teman kalian, teman kita semua dari perwakilan kelompok 1 Anissa, bahwa menyimpulkan dengan mengeluarkan infak dan sedekah sebetulnya itu salah satu bekal investasi di akhirat bahkan dijauhkan dari musibah itu kita patut bersyukur, harus berlomba-lomba untuk infak dan bersedekah karena itu sebuah tabungan. Itu investasi itu tabungan dan menjaga dari musibah. Terima kasih untuk kelompok 1. Soleh dan soleha, Bapak sangat bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah bahwa pembelajaran yang Bapak sampaikan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga bisa menyimpulkan dan yang lain-lain. Bapak sangat bangga dan Bapak tegaskan bahwa dalam materi infak dan sedekah pun Rasul pun menjelaskan kepada kita semua yang beragama Islam, orang yang mengeluarkan infak dan sedekah akan terhindar dari mara bahaya atau musibah. Ada kaitannya yang disampaikan kesimpulan kelompok 1 tadi, bahwa salah satu kita berlomba-lomba untuk sedekah dan infak itu salah satu untuk menjaga dari mara bahaya dan musibah. Makanya sebagai umat muslim kita berlomba-lomba untuk berinvestasi ataupun menabung agar diri kita, keluarga kita jauh dari musibah dan yang tidak diinginkan oleh kita semua dengan cara infak dan sedekah. Ada yang dipertanyakan untuk materi ini, infak dan sedekah, anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Anak-anak, Bapak akan memberikan tugas pekerjaan di rumah. Tetap tugasnya itu adalah berkelompok. Kalian mengumpulkan gambar sebanyak-banyaknya tentang infak dan sedekah. Contoh seperti di sini dilihat ada gambar anak kecil memberikan kepada orang yang sudah tua yang membutuhkan. Ini gambarnya adalah. Cari gambar seperti ini, tapi jangan sama. Cari gambar seperti ini tentang infak dan sedekah sebanyak-banyaknya. Kemudian gambarnya digunting, dilem, ditempel ke karton. Dikasih nama kelompok. Bisa dipahami tidak tugasnya? Bisa. Bisa dikerjakan? Bisa. Nanti untuk minggu depan Bapak akan periksa kembali tugasnya dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Materi infak dan sedekah, Bapak kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati kalian, melainkan itu rasa kasih sayang Bapak sebagai guru terhadap siswa. Bapak tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenji, untuk ketua kelas silakan berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Silakan siap-siap untuk pulang.